Manyar hanyalah burung kecil yang tidak pernah diajari siapapun dan tidak pernah dibekali cetak biru arsitektur. Tetapi hasil karya mereka telah menaklukkan keheranan tentang sebuah karya estetika bernilai seni tinggi. Itulah mengapa burung manyar mendapat gelar sebagai sang arsitek dan penenun dari alam tropis. Di antara ilalang dan aliran sungai, pada dahan dan ranting pepohonan, mereka mendesain mahakarya. Bukan hanya satu, tapi bisa 2, 3, bahkan 4 sarang dalam satu musim. Semuanya dibuat dengan penuh dedikasi dan dengan tujuan yang mulia, yaitu menarik cinta dan membesarkan anak-anaknya. Setiap kali seekor manyar jantan hendak memikat betina, ia tidak membawa bunga. Ia juga tidak menyanyi sepanjang hari seperti umum dilakukan burung-burung lainnya. Yang ia lakukan adalah membangun, bukan rumah sederhana atau tempat bernaung seadanya, melainkan hunian yang menyerupai karya seni. Sebuah sarang yang ditenun dari ratusan helai rumput, dirajut dengan paruhnya sendiri, dan digantung dengan presisi arsitektural yang mengagumkan. Ketika musim hujan perlahan mereda dan langit mulai memancarkan sinar keemasan yang menyinari padang rumput yang tumbuh subur, disitulah dimulai sebuah musim yang tidak kalah penting dari panen, yaitu musim cinta para manyar. Ini bukan musim biasa. Ini adalah waktu di mana kreativitas diuji, ketekunan dinilai, dan cinta dipertaruhkan. Tidak dengan kata-kata, tidak dengan harta, tetapi dengan rumput dan ketelitian. Proses pembuatan sarang burung manyar dimulai dari pemilihan cabang atau dahan yang tinggi dan sulit dijangkau oleh predator. Semakin tinggi dan sulit untuk diakses, itu semakin baik. Bahkan untuk memastikan lebih terhindar dari predator, manyar juga cenderung memilih dahan yang menggantung di atas air. Setelah menentukan cabang atau dahan yang strategis, manyar mulai membuat fondasi awal. Mereka terbang ke padang rumput untuk mengumpulkan bahan bangunan, mulai dari rumput segar, serat daun, serta ilalang muda. Mereka memulai dengan mengikatkan simpul pertama di dahan, dan ini seperti paku awal pada struktur bangunan. Begitu simpul awal dianggap telah kuat, manyar kemudian melingkarkan serat-serat rumput membentuk kerangka awal dari sarang, dengan bentuk bola lonjong atau botol terbalik tergantung spesiesnya. Pada fase ini, manyar jantan tampak bersemangat, menyusun sarang seperti seniman mengejar deadline untuk sebuah pameran yang mengesankan. Setiap helai rumput dijalin dengan presisi, dan setiap simpul diikat dengan kekuatan yang tidak pernah bisa disepelekan. Bahkan dalam diam, paruh mereka terus menari untuk merangkai sarang. Proses menenun dilanjutkan dengan mengisi celah dan merapikan struktur. Pada titik ini, anyaman menjadi lebih padat, bagian dalam mulai tertutup, dan bagian luar semakin halus. Ciri khas sarang manyar adalah lubang masuk kecil di bagian bawah yang menyerupai corong terbalik. Ini bukanlah sekedar estetika, sebab lubang ini membuat sulit bagi para predator seperti ular untuk masuk ke dalam sarang. Setelah struktur utama selesai, burung jantan akan menghiasi sarang dengan helai rumput segar atau daun muda. Ini adalah sentuhan terakhir seperti bunga di atas meja makan, atau dapat pula diartikan semacam hiasan cinta untuk menarik betina,
Proses pengerjaan ini bisa berlangsung antara 4 hingga 10 hari, tergantung ketersediaan bahan, kondisi cuaca, dan stamina jantan. Beberapa jantan bisa membuat lebih dari satu sarang dalam satu musim kawin dan memperbaiki sarang lama jika belum dihuni. Meski sarang telah berdiri megah, perjuangan bagi jantan belumlah usai. Setelah sarang selesai, jantan akan bergantung di dekat pintu masuk, mengepakkan sayap, dan mengeluarkan suara nyaring berulang-ulang. Ia seperti memanggil dunia untuk melihat mahakaryanya, dan ia mengiklankan sarang itu, bukan untuk dijual, tetapi untuk diisi oleh betina. Para betina akan datang satu persatu, dan mereka adalah penilai yang teliti. Mereka tidak terburu-buru memutuskan. Mereka terbang ke satu sarang, menilai bentuknya, mengamati kokohnya simpul, bahkan mencabik sedikit rumput untuk menguji daya tahan dari anyaman. Jika mereka tertarik, mereka masuk ke dalam sarang, menyentuh bagian dalam, dan jika sesuai, mereka akan menetap di dalamnya. Namun jika tidak, mereka akan pergi tanpa kata. Dan jantan harus menerima kenyataan pahit itu, bahwa cinta tidak hadir hanya karena usaha. Kadang ia harus mencoba lagi, membuat sarang baru yang lebih kuat dan tentu saja lebih indah. Apa yang tampak seperti ritual sederhana ini sejatinya adalah bentuk seleksi alam yang sangat cerdas. Betina hanya memilih jantan yang pandai memilih lokasi sarang, mampu membangun sarang kokoh dan estetis, serta konsisten dan tidak mudah menyerah. Dengan begitu, keturunan mereka akan lahir dari garis burung yang kuat, rajin, serta pintar. Burung manyar termasuk dalam keluarga Plosidae, yaitu kelompok burung penenun. Mereka terkenal di seluruh Asia dan Afrika karena kemampuan luar biasa mereka dalam membangun sarang rumit dari daun atau rumput. Di kawasan Asia Selatan dan Tenggara, mereka dapat ditemukan di India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia, khususnya di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di banyak wilayah Asia, terutama di desa-desa pertanian, burung manyar bukanlah burung asing. Suaranya yang nyaring, aktivitasnya yang rajin membangun sarang di pepohonan pinggir sawah, dan bulunya yang mencolok saat musim kawin menjadikannya pemandangan akrab bagi para petani dan warga desa. Kendati demikian, hubungan antara manusia dan burung manyar tidak selalu harmonis. Ada yang mengaguminya, dan ada pula yang menganggapnya sebagai pengganggu. Bagi sebagian orang yang peka terhadap alam dan seni, manyar adalah simbol kesabaran dan ketekunan, karena paruhnya yang kecil bisa membangun rumah yang besar. Manyar juga dianggap sebagai arsitek pecinta keindahan alami karena bentuk sarangnya yang dianggap sangat estetis. Mereka juga dipandang sebagai simbol ketangguhan karena mereka tetap bertahan di tengah perubahan iklim serta alih fungsi lahan. Di beberapa budaya lokal di Indonesia, sarang manyar dijadikan simbol rumah tangga yang kuat. Bahkan beberapa pengrajin mencoba meniru bentuknya sebagai hiasan rumah atau inspirasi desain sangkar burung hias. Namun demikian, bagi sebagian petani, manyar juga dikenal karena sifatnya yang rakus memakan biji-bijian, terutama padi yang mulai menguning. Dalam jumlah besar, kawanan manyar bisa merusak ladang dengan cukup signifikan. Maka tidak jarang, burung ini diburu, diusir, atau bahkan dibasmi secara massal dengan jaring dan jebakan.
Maka di sini terjadilah ironi itu, bahwa burung yang membangun sarangnya dengan indah dianggap perusak hanya karena mengambil sedikit dari hasil panen. Padahal keberadaan manyar juga mengontrol hama serangga dan menjadi indikator kesehatan ekosistem sawah.